Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Mekar sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah siap mengikuti webinar pada siang hari ini? Pada semangat kan? Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Afiatul Jannah. Saya merupakan mahasiswa aktif bimbingan dan konseling di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan webinar dengan tema memaksimalkan interaksi siswa dalam pembelajaran daring dan luring melalui video pembelajaran. Nah, tentu ya di masa sekarang ini teknologi semakin berkembang, begitupun dalam dunia pendidikan. Kita sebagai guru maupun calon guru harus melek terhadap teknologi dan mampu beradaptasi. Nah, kita harus mempersiapkan diri agar bisa lebih optimal memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Nah, salah satu caranya yaitu dengan memberikan video pembelajaran. Nah, bagaimana cara untuk mengoptimalkannya? Hari ini kita akan webinar ditemani oleh narasumber yang sangat hebat sekali. Nah, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau bernama Herin Herlina SPD, merupakan guru di SDN 100 Cipedes. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau, yang pertama SDN Ciraten Kulon 2 Bandung tahun 2008, lalu SMPN 15 Bandung pada tahun 2011, SMAN 19 Bandung pada tahun 2014, lalu Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2018 dan merupakan di UPI jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan lulusan cum laude. Wah, hebat sekali. Nah, beliau merupakan orang yang kreatif, tekun, dan juga pekerja keras. Beliau tertarik dengan CB dan kreator video pembelajaran. Beliau juga selalu berusaha bermanfaat bagi orang banyak, berinovasi, dan totalitas. Beliau merupakan finalis 5 besar Duta Rumah Belajar Jawa Barat pada tahun 2020, juara 2 Lomba Video Pembelajaran tingkat Kota Bandung, ASN Inovatif Kota Bandung 2021. Nah, organisasi profesi yang beliau ikuti yaitu pada tahun 2020 sampai 2024 FKKG Kota Bandung, pengembangan profesi, pada tahun 2020 PGRI sebagai anggota. Nah, keterampilan yang beliau miliki yaitu senang berbagi, berfoto dan video, berwisata, menari, angklung, make up, Microsoft Office, dan juga CB. Untuk media sosial, Sobat Mekar bisa melihat di akun YouTube-nya, yaitu Herin Herlina, lalu di Instagram, @herinherlina, dan di Facebook, Herin Herlina, TikTok, @herinherlina, dan juga di blog pribadinya, yaitu herinherlina@blog.spot.com. Nah, langsung saja kita panggil pemateri yang hebat ini. Halo Ibu Herin Herlina. Halo. Gimana nih? Masih semangat gak ya di siang hari ini? Ya, pada semangat, Bu. Ada yang jauh nih, Bu, dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi. Hebat. Kalau di Bandung sih di sini siangnya siang mendung ya. Jadi masih sendu-sendu untuk semangat gitu. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya, Bu. Ya. Silakan. Bisa share screen dari Sinta saja. Oh iya, operator, apakah bisa share screen? Tunggu. Sambil menunggu host, kayaknya mending kita
absen dulu nih, mana yang dari Kalimantan tadi? Yang dari Kalimantan, terus dari mana lagi tadi? Sulawesi, Bu. Sulawesi. Nah, ini yang tadi on terus videonya. Ibu Elianti ya. Halo Ibu Elianti. Ibu dari dari Sumatera Barat. Wih, keren, dari Sumatera Barat. Semangat banget buat mencuri ilmu dari saya. Semoga nanti bisa menyimaknya dan mengambil ilmu yang positif yang bisa diterapkan nanti di pembelajaran jarak jauh ya Bu ya. Ya, langsung saja kita ke materi karena kan mungkin waktu juga. Nah, sebenarnya saya di sini juga guru biasa yang memang lebih tepatnya ngeksis yang dioptimalkan kali ya. Karena saya bisa seperti ini juga karena dulu mengikuti pembatik kegiatan pembelajaran berbasis TIK di Kemdikbud. Jadi mau gak mau di situ saya harus berbagi apa yang saya miliki. Nah, ternyata ketika saya gali, saya lebih senang dan cenderung tampil di kamera. Ya, jadi bisa memanfaatkan potensi itu menjadi sebuah video pembelajaran untuk anak-anak. Kayak gitu. Nah, sebelum ke video pembelajarannya itu sendiri, saya akan membahas tentang guru kekinian. Apa sih guru kekinian? Pasti di sini udah pada tahu ciri-ciri guru kekinian itu apa saja. Coba di next lagi. Nah, ternyata guru kekinian itu sudah pasti melek IT kan. Karena siswa-siswi kita itu generasi Z. Bahkan guru-guru sekarang sudah banyak generasi milenial. Jadi generasi milenial ini sudah mau menutupi guru-guru kolonial untuk memajukan Indonesia di generasi emas. Makanya guru pun harus bisa beradaptasi. Nah, ketika adanya pandemi ini, maka guru harus mampu beradaptasi. Mau gak mau harus bisa menyesuaikan, harus bisa mengoptimalkan. Karena yang kita hadapi itu adalah makhluk hidup, bukan makhluk mati kan. Nah, jadi kita harus mampu beradaptasi. Kemudian fasilitator dan motivator. Kalau fasilitator dan motivator ini nggak ada di dalam jiwa guru, maka bisa dikatakan guru akan tergantikan oleh robot. Kenapa? Sebenarnya siswa-siswi kita itu kalau dikasih tugas, kalau dikasih materi, sebenarnya mereka sudah bisa cari sendiri, ya nggak? Kayak tugas kuliah juga sebenarnya, kalau tugas-tugas ya udah tinggal cari aja di internet, semua juga ada gitu. Tapi guru di sini berperan sebagai fasilitas yang memfasilitasi mana nih yang cocok untuk umur mereka. Karena tugas guru itu hampir sama seperti dokter. Jadi harus menganalisa nih. Oh, ini siswa-siswi ini tahapannya baru tahapan C. Maka materinya pun harus di tahapan C. Kalau dikasih tahapan A, pasti nggak akan sama kan, nggak akan ketemu. Malah nantinya stres atau kayak, ih, ibu ngasihnya tugasnya sulit, aku kan nggak ngerti itu, nggak masuk ke akal aku itu apa gitu, abstrak gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian motivator, ini pentingnya guru karena banyak sekali murid-murid sekarang itu udah melek IT, ke games dan teknologi itu udah paham. Nah, tapi karakternya yang kurang kayak gitu. Nah, yang keempat, guru itu memang harus menjadi role model. Nah, role model ini kadang suka disepelekan ya, dan banyak sekali anak-anak sekarang yang role modelnya itu bukan ke pahlawan, tapi ke YouTuber, kayak misalnya kan Ria Ricis, Atta Halilintar, dan lain-lain. Maka guru sekarang memang harus menyesuaikan seperti itu. Next, di slide selanjutnya. Nah, dari perjalanan saya selama ini, yang paling penting itu ada 3 poin. Sebenarnya ini tuh semua
pasti udah pada tahu lah dan harus dilakukan, tapi kadang suka disepelekan oleh kita. Nah, yang pertama itu ada ide. Yang kedua ada tujuan dan motivasi. Jadi tujuannya itu di awal kita harus dikuatkan. Tujuannya apa? Kalau mau membuat video pembelajaran, kalau tujuannya mau hanya berbagi ilmu, nah nanti ketika di-upload ke YouTube atau di-upload ke media sosial, kalau like-nya kecil, nggak usah berkecil hati, karena kan tujuan di awalnya juga hanya berbagi ya, tidak untuk menaikkan sesuatu kayak like atau mungkin subscriber. Beda lagi kalau memang tujuannya, saya pengen berbagi sekaligus saya juga pengen ngeksis nih, pingin subscriber saya juga pengen ada dapat penghasilan dari situ gitu. Kan berarti itu juga harus ditetapkan ya dari awal. Nah, kemudian adanya motivasi. Terus yang terakhir adanya konsisten. Nah, ini kadang tiap orang itu gampang untuk mengucapkan konsisten atau istiqomah gitu. Padahal kalau dalam nyatanya itu tuh susah gitu. Kayak kayak saya juga sama teman-teman banyak yang membuat video pembelajaran, tapi yang membedakan saya dan yang lain itu kalau saya lihat gitu ya, dari segi konsisten, istiqomah gitu. Jadi terapkan dalam diri apapun itu pekerjaannya, baik itu dalam membuat video pembelajaran, baik itu dalam membuat kreativitas keseni atau mungkin mau ngonten di YouTube tentang make up atau yang lain. Yang penting itu istiqomahnya gitu. Karena kalau udah istiqomah kesananya, orang-orang juga akan lihat, wah ini mah enak nih, banyak juga kontennya, atau wah ini mah benar-benar niat banget karena memang sudah teratur atau seperti itu. Nah, kemudian banyak banget sebenarnya guru tuh materi yang dapat dijadikan sebuah video pembelajaran. Tapi banyak guru juga yang bingung kadang, aduh kehabisan ide, udah habis nih materinya, apalagi ya yang mau dibikin video pembelajaran gitu. Nah, di sini saya membuat list apa saja sih sebenarnya ide yang dapat dibuat untuk konten guru atau konten pendidikan malah ya, tidak hanya seorang guru gitu. Yang pertama ada materi pelajaran. Kedua, model dan metode pembelajaran. Ini sering nih kalau model dan metode tuh di kuliah pasti, dan itu tuh jadi kayak pengingat kita sebenarnya kalau kita membuat materi, model atau metode pembelajaran. Ketika nanti kita lupa, kita bisa membukanya kembali di video kita yang sudah dibuat seperti itu bisa. Nah, kemudian ice breaking, ini sering banget kan ice breaking tuh kalau nggak di acara, di sekolah juga ternyata dipakai kan agar anak juga tidak jenuh. Nah, kemudian ada tutorial. Tutorial ini kan bisa ketika kreativitas siswa bisa divideokan, atau mungkin tutorial masak atau apa gitu ya. Kalau di SMK kan banyak keterampilan yang lebih luas gitu ya. Kalau di sekolah kan paling di SBDP tutorialnya, atau mungkin di praktikum itu bisa. Nah, kemudian aktivitas, ternyata dulu saya tuh pikirannya masih agak kuno. Kalau misalnya guru pasti monoton deh, terus sampai tua gitu aja ketemu sama anak-anak, itu kan males gitu ya. Ternyata ketika sudah masuk ke dunia guru aslinya dan guru zaman sekarang gitu ya, gurunya tuh malah aktif banyak di luar, apalagi di masa PJJ seperti ini. Banyak aktivitas-aktivitas yang lebih mengasihkan ternyata ketika setelah pulang jam pembelajaran ya, kayak mengikuti organisasi bersama kumpulan-kumpulan guru, bahkan membuat seminar, itu pun bisa kita bagikan, atau seperti ini kayak webinar kayak gini kan bisa kita bagi kepada yang lain gitu. Nah, kemudian solusi. Nah, biasanya nih kayak di BK juga kan solusi ini tuh timbul ketika adanya masalah-masalah yang ada di orang tua siswa misalnya, atau mungkin di siswanya itu sendiri. Kayak di PJJ sekarang kan banyak orang tua siswa yang mengeluh, iya anak saya di rumah nih malah jadi sering main game atau stres atau gimana. Nah, itu tuh bisa, solusinya itu bisa dijadikan bahan konten. Itu juga bisa, kayak misalnya kayak podcast kayak gitu kan, itu juga bisa ya. Jadi menjawab sebuah keresahan
orang tua atau siswa atau guru gitu. Nah, kemudian semua ini tuh sebenarnya harus ada 3 yang diterapkan. Kalau guru sih nggak akan asing ya, seperti RPP, pelaksanaan, berarti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, ya kan itu. Nah, tapi kalau saya singkatnya RTW, bukan rukun tetangga, rukun warga ya, tapi R-nya itu rencanakan, T-nya itu tuliskan, yang W-nya itu wujudkan. Nah, percuma kalau misalnya kita hanya merencanakan, hanya ada di otak saja. Kadang inspirasi itu ketika lagi di Grab, di angkot, bahkan lagi ngantri gitu ya. Karena sekarang mah nggak harus nyatet tuh di buku ya. Kan bisa ya di handphone, di notes gitu kan ya. Ketika ada muncul inspirasi, langsung, wah tulisin nih di handphone gitu. Ditulisin, wah inspirasi ini. Nah, baru ketika sudah dituliskan, sebenarnya akan percuma kalau nggak diwujudkan kan. Nah, makanya kadang, tapi saya tuh kalau udah dituliskan, otomatis dalam otak bawah sadar saya tuh pasti akan mewujudkannya gitu. Kadang juga saya tuh nggak ngeh ketika saya udah mengerjakan ini, wah ternyata ini ada nih di daftaran list saya tuh harus ini, harus itu, atau enggak saya dapat inspirasi ini. Kemudian tanpa sengaja saya sudah melakukan itu. Nah, itu dari menulis ya. Kadang saya juga kalau belajar, kalau lagi mau tes, mau apapun juga, kalau nulis tuh udah paling manjur gitu. Pasti inget aja, pasti di dalam otak tuh udah langsung nempel gitu. Makanya tulisan tuh sebenarnya penting. Karena kalau hanya di pikiran saja kan itu tuh kita pikirannya kemana-mana ya. Kadang mikirin ini, mikirin itu, lupa lagi gitu. Nah, terus guru itu memiliki banyak potensi. Kenapa? Ternyata banyak sekali minat dan bakat yang diminati oleh guru. Kadang saya aja sebagai guru, kadang saya mah minatnya lebih ke IPA. Nah, itu tuh bisa dioptimalkan gitu. Nah, kalau suka biasanya kalau dikerjakan dengan menyukai gitu ya, menyukai hal tersebut terus kita lakukan dengan rutin, nggak akan jadi beban gitu pasti. Nah, kayak saya sukanya SBDP. Nah, ketika membuat tutorial atau mungkin menyanyi-nyanyi atau menari, ketika dilanjutkan secara terus-menerus nggak akan jadi beban gitu. Nah, itu tuh dioptimalkan aja, karena kan tiap orang juga beda-beda ya minat dan bakatnya gitu. Nggak harus guru borongan, harus semuanya suka. Kan kadang ada juga yang saya mah nggak suka matematika, atau saya jago matematika, ada juga yang seperti itu kan. Nah, terus gaya mengajar. Nah, kayak saya kan kadang gaya mengajarnya misalnya ngomongnya cepet, atau mungkin ada yang ngomongnya lembah lembut kayak gitu. Itu tuh dipertahankan aja karena ciri khas gitu. Siswa juga menilai, kadang kayak siswa-siswi saya juga gitu, ibu itu mah atau bapak itu mah pakai ekspresi misalnya kalau berbicara, atau pelan-pelan, atau dia nadanya kayak ngambek padahal nggak ngambek gitu. Itu tuh malah jadi ketertarikan siswa-siswi kita sebenarnya, itu yang dikangenin oleh mereka gitu, dari kita sebagai guru sebenarnya, sebagai pendidik. Karena kan kalau sama orang tua sendiri pasti mereka mah bawaannya udah bosen, malas gitu ketemu di rumah, sekarang harus ngajar juga di rumah dijelasin juga sama orang tua kan. Mereka tuh kangennya itu mungkin ya. Jadi kan tiap guru juga punya karakter masing-masing ya, cara mengajar yang secara alamiah emang udah ada gitu. Nah, dari tadi itu kan berarti dari gaya mengajar tuh timbullah yang namanya keunikan. Nah, kemudian guru itu nggak akan habis dari diskusi. Jadi jangan sampai menyendiri ya. Kalau guru apa disebutnya tuh, kalau di kuliah mungkin saya mah nggak mau temenan sama ini, saya nggak mau temenan sama itu. Kalau di dunia guru gitu ya, kalau bisa jangan seperti itu, karena kita tuh bisa mengambil ilmu dari A, dari B, dari C, lalu kita menerapkannya ke kelas kita, atau mungkin ke diri kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Nah, bisa dengan bersama guru satu jenjang, atau lintas mapel, bahkan lintas profesi. Kenapa saya bilang lintas profesi? Kayak sekarang aja nih, kayak gini ya, kita tuh kadang butuh untuk konsultasi dengan kayak guru BK kan, mungkin, atau mungkin dengan dokter.
untuk masalah kesehatan atau kejiwaan siswa kita. Itu kan berarti harus dikonsultasikan. Itu tuh perlu banget gitu untuk lintas profesi, diskusi gitu ya. Nah, kemudian percaya diri. Kadang yang saya temui itu ketika saya mengadakan pelatihan, yang paling menonjol untuk kendala guru adalah percaya diri. Apalagi di depan kamera gitu. Padahal sebenarnya guru itu sudah tampil di ribuan pasang mata, ya nggak? Ribuan lensa. Tapi guru itu kalah sama satu lensa, yaitu kamera. Pasti kalau udah di depan kamera tuh mau ngomong apa jadi lupa, mau bicara ini malah jadi bicara kemana-mana gitu kan. Aduh, jadi gemper lah istilahnya kalau orang Sunda mah ya jadi gak karuan gitu. Jadinya lupa segala. Padahal itu cuma satu lensa loh. Padahal kita tuh kalau tatap muka menghadapi beratus-ratus pasang mata, ya nggak? Mana hidup lagi, bukan benda mati kan? Nah, gimana caranya biar percaya diri? Maka dengan berlatih. Nah, kalau misalnya masih kurang nih berlatihnya, coba sering observasi atau survei. Observasi bisa melihat video pembelajaran di YouTube, atau mungkin kalau saya ya kadang ada di rumah belajar. Di rumah belajar di situ banyak video pembelajaran yang memang sudah diseleksi oleh Kemdikbud. Jadi pasti nih pematerinya atau narasumber yang gurunya sudah terpercaya dan sudah terseleksi, kan berarti dia memenuhi uji kualitas syarat untuk masuk ke rumah belajar itu kan. Tidak sembarangan seperti YouTube. Kalau YouTube kan mau salah materinya, mau benar atau enggak cara menyampaikannya, ya udah lolos aja gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi kayak gitu. Nah, jadi jangan khawatir, guru tuh sebenarnya bisa menjadi konten kreator. Seperti saya juga dulu gak nyangka bahwa bisa mendapatkan banyak sekali apresiasi gitu dari video pembelajaran yang dibuat tahun lalu. Tepat banget ketika bulan Maret ya, berarti bulan Maret pas lagi awal PJJ itu dibuat ketika ya saya harus menyampaikan materi secara optimal pada siswa gitu, jangan sampai mereka kehilangan hak untuk belajar gitu, karena kan itu teh sebagai hak mereka ya mendapatkan ilmu gitu. Maka saya yang mengoptimalkannya dengan video pembelajaran, lalu masukkan ke YouTube, dan akhirnya banyak respon positif dan menjadi semangat untuk terus konsisten membuatnya sampai sekarang. Nah, gimana sih caranya menaikkan biar kita tuh YouTube kita tuh jadi naik lah ya, jadi kayak orang-orang tuh mau nge-subscribe, mau mengapresiasi dan menjadi nilai plus untuk kita. Nah, kemudian satu di tampilan. Dari segi tampilannya itu bisa dari headernya, bisa dari sampul YouTube-nya. Nah, kemudian yang kedua dari peluang. Nah, coba cari video yang paling sering dicari. Misalnya, orang-orang mah lebih banyak menjelaskan materi matematika. Ya udah, berarti coba kita buat video yang lainnya. Karena pasti nih orang-orang bakal nyari dan videonya masih sedikit. Kayak saya waktu itu, coba ini PLH atau coba Sunda gitu. Nah, itu bisa. Nah, kemudian promosi. Nah, guru itu tidak akan kehabisan promosi. Promosinya ke siapa? Ya pasti ke siswa-siswi kita. Atau mungkin ke teman-teman kita. Makanya jangan sampai putus tali silaturahmi, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita banyak teman juga pasti kan jadi banyak promosi juga ke teman-teman gitu. Nah, kemudian dari segi kebermanfaatannya, karena kita seorang guru, maka diusahakan membuat video pembelajaran itu lebih banyak kebermanfaatan. Maka orang-orang juga akan mencari itu gitu. Jadi nggak akan kayak konten yang receh gitu. Pasti nih udah berkualitas, pasti bermanfaat. Nah, kemudian dari segi keunikan. Nah, coba tadi
pertahankan karakter sendiri, jangan sampai ngikutin orang gitu. Udah aja jadi diri kita sendiri, karena netizen juga menilai itu gitu. Oh ini mah enak nih nyampeinnya begini, atau ih ibu ini mah kalau pakai baju matching saya seneng liatnya atau gimana kan. Nah seperti itu. Next slide. Nah dari segi video pembelajaran ada kelebihannya. Yang pertama yaitu fleksibel. Jadi bisa diputar kapanpun, dimanapun. Beda dengan Zoom meeting atau Google Meet atau yang lainnya. Karena kan kalau itu mah ada batasan waktu ya. Terus dapat diulang. Nah kalau misalnya saya sering ya ketika misalnya Google Meet atau video call atau misalnya Zoom Meet dengan anak-anak, kadang anak-anak kan polos ya, suka tiba-tiba, Bu pengen ke WC gitu. Nggak kayak anak kuliah bisa ditahan gitu kan, atau gimana. Kalau anak SD, Bu pengen ke WC, otomatis kan masa nggak boleh lagi ngejelasin ibu. Ya nanti kan yang ada anaknya di situ malah ini. Nah jadi mereka pasti akan ketinggalan yang ke WC tadi, materi yang disampaikan oleh ibunya tadi tuh, tadi apa ya, pas balik lagi ibu udah ngejelasin ini gitu kan. Tapi beda lagi kalau di video pembelajaran, bisa diulang kayak gitu. Kemudian jangkauannya luas. Nah, bisa disebar kemanapun, dari Sabang sampai Merauke, karena kan media sosial sekarang udah jadi kayak apa ya, senjata gitu. Wah ini bisa nih disebar ke Sumatera. Kayak tadi kan ada Ibu Elianti nih jauh-jauh kan bisa menyimak materi dari Bandung gitu kan, atau dari Papua itu bisa. Nah kemudian menyamakan persepsi. Nah kadang orang tua tuh suka salah memberikan memberikan penjelasan. Misalnya kayak perkalian. Kita tahu kan bahwa 2 kali 3 itu 6, 3 kali 2 juga sama dengan 6. Nah, tapi kadang suka lupa nih konsep dasarnya. Itu tuh munculnya dari mana? 2 tambah 2 atau 3 tambah 3 tambah 3. Nah, orang tua tuh pasti lupa karena belajar itu tuh di SD, konsep dasar matematika. Nah, kalau misalnya salah memberitahu itu, walaupun jawabannya benar sama-sama 6, nanti kan pasti ke depannya juga salah. Nah, di video pembelajaran bisa dipertegas itu gitu. Takutnya kan nanti salah persepsi. Nah, kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga. Misalnya, mau menjelaskan tentang bencana alam. Nggak mungkin kita harus nunggu-nunggu Gunung Tangkuban Perahu untuk meletus. Nah, bisa juga kan kita ambil di YouTube. Coba kita ambil bencana banjir misalnya di YouTube, atau tentang cuaca. Kita kan nggak mungkin bikinnya 1 tahun untuk menunggu ini nih cuaca hujan, ini cuaca panas gitu kan ya, kan nggak mungkin. Nah kemudian dari segi merangsang minat siswa, karena siswa itu senang animasi, senang gambar, senang warna-warni. Berbeda dengan kita, kalau kita kan sudah, kalau disajikan teks, ya udah deh baca, walaupun mungkin kalau materi kuliah agak boring gitu ya, aduh ini bahasa Inggris lagi kan teksnya. Kalau anak-anak kan nggak mungkin seperti itu gitu, mereka harus banyak warna gitu. Nah, tapi dari segi guru, banyak sekali yang kurang dari segi perangkat. Masih kebingungan nih, saya nggak punya kamera, saya nggak punya tripodnya, saya nggak punya green screen-nya, atau mungkin saya nggak punya aplikasi ngeditnya, laptop saya lemot atau gimana gitu kan ya. Nah, kemudian dari segi kemampuan. Nah, kadang, saya mah nggak bisa buat tampil di kamera, atau saya nggak bisa ngeditnya, males jadinya gitu. Nah, atau dari segi waktu. Nah, kadang kan apalagi guru tuh rata-rata perempuan ya, pasti waktu itu terbagi ketika sudah berkeluarga, apalagi ketika di rumah inginnya ya udah pekerjaan sekolah, pekerjaan apapun nggak akan dibawa-bawa ke rumah gitu. Jadi kan itu pasti terbagi ya, pasti harus bisa membagi waktu. Nah, itu yang menjadi kendala juga di guru. Nah, di video pembelajaran itu sebenarnya bisa tuh diambil
sebagai referensi atau mungkin kita akan menguploadnya di YouTube, di Ruang Guru. Kalau di Bandung itu namanya ada Puber, Pusat Sumber Belajar. Bagi yang belum tahu nanti bisa dicek di situ. Itu milik Disdik Kota Bandung. Puber namanya ya, atau di rumah belajar. Nah, Puber ini tuh kayak anaknya dari rumah belajar. Jadi sistem LMS yang dibuat oleh Kota Bandung yang mengacu pada rumah belajar. Nah, kemudian dari Blogspot juga itu sebenarnya bisa. Kadang sekarang kita udah lupa ya dengan Blogspot, padahal itu tuh bisa menjadi media pembelajaran kita, bisa menjadi media sharing kita di situ. Nah, sama kayak YouTube sistemnya kalau blog, bisa juga di AdSense. Kita bisa mendapatkan hasil sampingan dari blog kayak gitu. Nah, kemudian di Facebook itu banyak kan pasti teman-teman Facebook tuh biasanya ribuan, ratusan. Nah, itu bisa di-share ke komunitas-komunitas pendidik. Kemudian di Instagram biasanya SMP, SMA ya. Kalau SD masih jarang punya Instagram atau kuliah. Itu bisa. Next. Nah, aplikasi apa saja sih sebenarnya yang bisa dipakai untuk membuat video pembelajaran yang kekinian, tapi praktis gitu. Nah, itu tuh bisa dengan PowerPoint. Nah, atau KineMaster. Ini aplikasi yang sering saya pakai yaitu KineMaster. Atau Animaker. Atau ada di Filmora. Kalau Filmora itu biasanya laptop ya. Powtoon juga. Atau VN. Nih, VN kadang kan suka di HP ya. Atau enggak apa yang apa yang suka dipakai untuk para TikTokers. Nah, itulah pokoknya sebenarnya itu juga bisa di handphone atau InShoot. InShoot itu adalah aplikasi di handphone yang sangat simpel untuk membuat video pembelajaran. Itu saya pakai ketika di awal-awal PJJ. Nah, dari situ saya tuh ingin mengupgradekan diri ya, masa cuma video pembelajaran cuma gitu-gitu aja gitu ya, tanpa ada animasi di belakang gitu ya, pakai green screen. Nah, saya coba cari-cari tahu sendiri di YouTube, oh ternyata ada nih KineMaster, bisa di handphone gitu ya, karena kebetulan laptop saya agak lemot ya, dipakai untuk mengedit gitu kan lumayan berat. Nah, coba nih di HP ternyata lumayan enak di KineMaster. Nanti coba kita kita lakukan next berikutnya untuk membuat video pembelajaran. Belum selesai tadi yang saya selanjutnya. Nah, di tahapan video pembelajaran itu dibagi menjadi 3 dan jangan sampai dilewatkan. Yang pertama ada praproduksi, ada produksi, dan pasca produksi. Ya, jadi ada 3, praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Next. Apa saja sih yang harus disiapkan pada praproduksi? Yang pertama ada penentuan ide. Jadi yang pertama itu ide. Yang kedua ada penyusunan garis besar isi media. Jadi materi apa saja nih yang akan disampaikan? Misalnya ya, ide saya mau membuat perubahan wujud benda atau tema 3 benda di sekitarku kelas 3. Nah, garis besarnya apa nih yang mau dituliskan? Oh, mau menuliskan tentang benda itu apa, macam-macamnya apa saja, contohnya, terus jenis-jenis berdasarkan bentuk, warna misalnya, itu dituliskan di garis besar. Nah, kemudian dijabarkan. Nah, nanti penjabaran ini akan menjadi sebuah naskah. Nah, penyusunan naskah, kemudian ada pengkajian naskah. Kenapa harus dikaji? Khususnya untuk sekolah dasar, kadang kalau kita spontan berbicara seperti ini, mereka tuh belum cukup kosakatanya. Jadi misalnya kita tiba-tiba keluar nih kata-kata efektif. Mereka kan masih bingung. Langsung bertanya kan, ibu itu ngomong efektif teh artinya apa ya? Malah jadi menimbulkan pertanyaan baru. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu diminimalisir ketika membuat naskah. Jadi dikaji. Ketika udah jadi, kira-kira ini bahasanya
cocok nggak ya untuk anak-anak SD, apalagi kalau saya kan kelas rendah ya, kelas 1, 2, 3. Nah, maka harus diperhatikan kata-katanya, harus dekat dengan siswa. Intinya jangan sampai menimbulkan pertanyaan baru gitu. Jadinya malah makin ngebingungin yang harusnya mempermudah malah jadi makin bingung gitu. Nah, kemudian dari segi perangkat itu ada ring light, tripod, green screen atau mic. Tapi kalau misalnya nggak punya green screen, ya udah nggak apa-apa pakai latar polos juga sebenarnya nggak akan kenapa-napa gitu ya. Tinggal tambah tulisan aja, tulisan penjelas. Ring light, saya nggak punya, ya udah berarti take-nya itu jangan di malam hari. Di take-nya itu harus di pagi atau di siang agar mendapatkan cahaya matahari. Itu bisa. Nggak punya tripod, itu tuh sebenarnya bisa diakali dengan kalau di sekolah ya pakai meja atau pakai kursi, HP-nya disimpan gitu kan ya, kayak mau selfie aja biasa gitu kan. Kalau selfie di tempat wisata nggak ada tripod kan pasti nyari-nyari senderan tuh. Nah, kita bisa seperti itu kalau misalnya tidak ada tripod. Nah, kemudian mic. Nah, mic ini bisa diatasi. Bagaimana caranya ketika pengeditan? Kalau di KineMaster, kalau di Adobe atau mungkin di aplikasi di laptop, itu volumenya bisa dinaikkan 2 kali lipat. Nah, jadi jangan khawatir, suaranya kecil. Nanti juga pas lagi ngedit, itu tuh bisa dinaikkan. Jadi suaranya tuh seperti lagi pakai mic gitu. Kadang saya tuh kalau pakai mic, suka jadi belepotan gitu. Mic-nya jadi kemana, sayanya kemana. Karena ngejelasin tuh kadang suka pakai tangan gitu. Jadinya pasti kegeser-geser gitu. Nah, next. Slide selanjutnya. Nah, di produksi. Ini yang penting ya, diperhatikan baik-baik. Dari segi kriteria pengambilan video. Yang pertama, gambarnya, suaranya harus jelas. Terus stabil atau tidak goyang, karena itu nanti akan mempengaruhi, apalagi kalau anak kan ini ya sensitif banget. Nah, kemudian materi tidak terpotong. Gimana caranya agar materi itu tidak terpotong? Di naskah. Jadi dikaji dulu nih, ini kira-kira materi ini yang akan saya sampaikan berapa menit. Jangan sampai lebih dari 10 menit. Kenapa ya nggak boleh lebih dari 10 menit? Karena kita aja kalau nonton sesuatu yang agak monoton gitu ya, lebih ke materi pembelajaran, kalau lebih dari 10 menit tuh pasti bosen. Itu pun yang akan terjadi pada anak. Jadi paling panjang itu maksimal 8 menit. Atau 9 menit lah, itu paling panjang gitu. Ya, kalau bisa 5 menit, 6 menit, 7 menit itu pas. Ya. Kemudian pencahayaannya pun harus bagus. Nah, dari segi teknik, itu tuh bisa dari depan, atau mungkin angle saya dari samping, berarti ngambilnya dari samping. Itu atau mungkin mau ngambil videonya seperti film-film gitu ya, atau video klip bisa kamera movement, jadi perpindahan gitu. Tapi kalau perpindahan kayak gitu, mending pakai kamera, benar-benar kamera kayak kamera SLR atau handycam, karena kalau pakai handphone itu pasti akan nggak jelas gitu. Kalau misalnya movement-nya cepat, itu kurang bagus kualitasnya. Kecuali mungkin kalau kamera iPhone atau kamera yang sekarang yang lebih canggih lah gitu ya. Nah, kemudian ambil gambar itu biasanya lebih aman di landscape atau 16:9 ya. Itu yang biasa saya lakukan. Kenapa? Kalau potret kadang itu tangan bisa bisa terpotong gitu dan akan mengganggu estetika nanti ketika sudah diedit. Nanti tiba-tiba pas lagi ibunya ngejelasin, pas gini tangannya kepotong, terus anak-anak langsung pada komentar, Bu itu tangannya nggak ada gitu kan serem juga gitu. Nah, kemudian hindari menggunakan lampu flash atau fitur zoom. Itu berlaku ketika di handphone ya, karena saya selama ini pun membuat video pembelajaran itu dari handphone. Tapi banyak yang nggak menyangka, bener gitu pakai handphone gitu kok sebagus itu, bisa jernih gitu kan. Ya itu tadi diatur cahayanya, dilihat sikon lingkungan gitu. Wah, ini mendukung nih
Nah, itu bisa. Kemudian, jangan menutup mikrofon. Misal, mau temanya itu seperti vlog. Nah, itu kan ada ya yang seperti vlog. Itu jangan sampai menutup ini. Nanti takutnya kan suara kita tertutup. Nah, daya baterai dan memori mencukupi. Ini yang kadang saya sering alami. Jadi, lagi mood banget buat membuat video pembelajaran, tahunya video atau handycam atau mungkin kamera kita tuh habis baterainya. Nunggu ngecas, pas udah mau mulai lagi, udah keburu hilang tuh moodnya. Jangan sampai seperti itu gitu. Nah, kemudian berinvestasi pada aksesoris tadi, nyicil tripod, lensa, lighting dan segalanya. Jadi kadang juga saya waktu dulu mikir ya udah nggak usah beli tripod gitu kan, orang ada senderan kayak ada apa gitu ya, lighting juga ada kan, saya take-nya di siang hari. Tapi kalau bisa sih mending nyicil gitu. Jadi kita peralatannya lengkap dan akan membuat video pembelajarannya lebih maksimal seperti itu. Nah, hindari area yang terlalu terang. Ini kalau handphonenya kadang kalau di HP tuh kalau terlalu terang bisa warnanya jadi berubah. Itu juga akan mengganggu estetika untuk membuat video pembelajaran nanti pas lagi diedit. Jadinya 2 kali pengeditan untuk mengatur kontras cahayanya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada pergerakan secara perlahan. Tadi kalau kamera movement harus geraknya tuh jangan cepat gitu. Jadi harus pelan-pelan agar terlihat kualitasnya tuh jernih dan bagus. Nah, kemudian waktu yang ideal untuk pengambilan gambar. Nah, biasanya nih banyak banget yang ditanyain guru-guru, apalagi guru-guru olahraga. Nah, gimana cara membuat video pembelajaran di lapang? Nah, jangan sampai membuat video pembelajarannya itu di siang hari. Kenapa? Karena matahari itu ada di atas, jadi nanti akan berbayang. Terus nanti pasti sakit, ya nggak? Karena kan bikin video tuh nggak 5 menit, 10 menit, pasti 1 jam, 2 jam gitu. Itu matahari ada di atas kepala kita, terus hasil gambarnya pun tidak akan maksimal karena ada di atas kita gitu mataharinya. Maka yang paling bagus tuh di jam 6 sampai jam 10 atau jam 3 sampai jam setengah 6 gitu. Next. Slide selanjutnya. Nah, tips video pembelajaran gak garing. Banyak juga yang nanya, Bu Herin gimana sih cara membuat video pembelajaran biar gak ngebosenin? Kadang kan ada anak, Bu, monoton gitu-gitu aja. Atau jadi anaknya kurang semangat atau seperti apa. Nah ini, tampilnya guru pada video pembelajaran. Jadi gurunya sendiri harus tampil. Apalagi guru kelasnya gitu. Kalau bisa tampil, kadang ada kebanggaan tersendiri dari siswa-siswinya. Tuh, ibu saya tampil ada di YouTube, atau mungkin masuk TV ini ya, kalau di Kota Bandung ada TV 132. Tuh, guru saya ada di TV, kayak gitu. Semangat belajarnya, jadinya nggak akan kelewat gitu kan ya, karena guru sendiri gitu. Itu bisa. Kemudian, bahasa yang digunakan harus ringan. Nah, ini tadi, jangan belibet gitu. Terus dirangkai kata-katanya di naskah gitu ya. Nah, kemudian perhatikan background, background, dan komposisi warna. Jadi ini jiwa seninya itu harus dipakai. Ketika background-nya merah, ya jangan sampai baju kita juga merah. Karena kan nanti akan tertutup ya. Nah, kalau bisa kontras, misalnya latar kita pink, baju kita hitam, itu bisa, atau sebaliknya. Nah, backsound. Nah, ini backsound tuh sebenarnya penting, jangan sampai suara kita terus. Nah, bisa memakai backsound, tapi biasanya saya memakainya hanya di 10% atau 5%, sangat sedikit gitu. Jangan sampai juga menutupi backsound-nya itu menutupi suara kita gitu. Nah, kemudian buatlah anak melakukan, tidak hanya menonton. Ini yang kadang sering dilupakan. Pas lagi di naskah, jangan sampai dilewatkan di evaluasinya.
di evaluasinya itu suruhlah anak untuk membuat ini atau membuat itu atau bikin rasa penasaran siswa. Contohnya di saya tuh pernah membuat tentang eksperimen sederhana. Nah, tanpa disuruh mereka pun akan mengikuti kegiatan tersebut karena dikiranya asik nih. Wah, ini kreatif ibu gurunya. Saya penasaran bener gak ya koinnya bisa terbang, takutnya ibu cuma sulap, takutnya ibu bohong cuma diedit gitu kan. Nah, mereka tuh langsung ngikutin gitu. Itu saya juga kaget gitu ya pas lagi upload. Wah, anak kelas 1 sampai kelas 6 ngikutin semua. Karena mereka penasaran sendiri gitu tanpa disuruh sama gurunya. Nah, itu yang jadi yang bisa menarik siswa ketika masa PJJ seperti ini. Mereka kadang kan suka ini ya mengeluh, Bu, tugas terus, Bu, ini terus. Mereka asyik kalau dikasih eksperimen, dikasih membuat karya ini itu. Mereka tuh sangat antusias karena jenuh ya. Kemudian tampilkan animasi yang menarik. Nah, gimana caranya? Kadang guru-guru tuh saya nggak punya nih ada kartun-kartun atau seperti PPT seperti ini kan. Ini nggak ada nih kartun-kartun seperti ini, di mana carinya? Nah, itu tuh sebenarnya udah tersedia di internet banyak banget, tinggal bagaimana kita mau memakainya atau enggak gitu. Itu bentuknya bentuk PNG, bisa kan? Bentuk yang nggak ada background-nya yang hilang. Misalnya saya mau mengambil gambar mobil. Nah, mobilnya itu tidak ada background-nya, jadi gambar animasi mobilnya aja bisa itu pakai PNG. Atau kalau misalnya nggak ada nih Bu Herin format PNG-nya, bisa pakai remove background. Itu ada di internet removebg.com ya. Next. Nah, ini yang tadi itu contoh eksperimen yang saya lakukan, yang koin terbang, terus munculnya belalai gajah. Kan mereka, wah bisa gitu, bisa kayak belalai gajah gitu kan. Nah, nanti coba Ibu Bapak cek aja di YouTube saya sebagai referensi, takutnya ini nih bisa untuk menjeda atau selingan di masa PJJ gitu. Boleh dilakukan. Next. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya animasi gambarnya kesusahan, itu bisa di remove background, tinggal upload animasi yang akan kita hapus background-nya, nanti muncul. Itu online, nggak usah pakai aplikasi yang harus diinstal di Play Store. Nah, kalau misalnya masih bingung juga, nyari gambarnya nggak ketemu gitu. Nah, itu ada di freepik.com atau pixabay.com atau pixel.com atau Unsplash dan Stocksnap. Next. Nah, yuk jadi nggak ada lagi kan ya yang sebenarnya yang menghambat untuk membuat video pembelajaran. Jadi itu mas segimana kita memaksimalkan, mengoptimalkan teknologi gitu. Nah, kalau misalnya ribet, tenangkan, segalanya sekarang sudah ada di smartphone gitu. Apapun tuh bisa di HP sekarang. Nah, aplikasi video juga saya dari awal itu di handphone. Dari pengeditannya, dari pengambilan gambar itu di handphone gitu. Tanpa kamera, tanpa laptop, itu pure dari handphone. Nah, sekian materi atau mungkin ilmu yang bisa saya bagi, pengalaman yang bisa saya sharing selama ini. Karena sebenarnya belajar tuh kan bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, kalau misalnya masih bingung nih, tahapan apa saja ya yang harus dilakukan ketika video pembelajaran? Nih, yang pertama itu ada take videonya. Kemudian menginstal aplikasi KineMaster. Kalau mau menggunakan aplikasi KineMaster, nanti boleh hubungi saya Japri gitu ya di WA atau mungkin di medsos saya. Bu Herin, saya tadi yang ikut seminar, ikut webinar, pengen aplikasi KineMaster-nya dong yang tanpa ada tulisan KineMaster watermark-nya gitu. Itu ada di saya. Itu tinggal di-share nanti kalau mau. Japri aja. Kemudian memasukkan gambar pada aplikasi, kemudian memasukkan video pada aplikasi tersebut,
Terus ada pengeditan chroma key juga, memasukkan teks dan memasukkan suara atau musik gitu. Selanjutnya, next slide. Ya, jadi kuncinya ternyata dari awal sampai akhir ini cuma ada 5. Yang pertama, komitmen. Mau nggak komitmen gitu untuk membuat video pembelajaran, apalagi di masa PJJ seperti ini. Kemudian adanya komunikasi. Jangan sampai kita tidak berkomunikasi dengan teman atau mungkin dengan, kalau di guru itu ada kepala sekolah ya, maka kita harus komunikasikan gitu. Apalagi kalau di guru, arti kan harus berkolaborasi kerjasama juga dengan orang tua. Jangan sampai memberatkan juga. Kadang percuma kalau misalnya kita nih pakai Quizzes, pakai Google Meet, pakai Zoom. Tapi kalau orang tuanya tidak mendukung dan tidak mau, itu akan jadi percuma. Makanya di awal harus ada komunikasi dan kerjasama bersama orang tua, bersama pihak sekolah juga. Kemudian adanya kolaborasi. Jangan sampai semuanya dikerjakan sendiri seperti saya gitu. Kerasa capeknya dari awal, dari ngedit, dari take video, misalnya dari membuat naskah, itu segala sendiri itu capek gitu. Kebetulan kan karena saya belum berkeluarga gitu, jadi kan masih punya banyak waktu. Berbeda dengan yang sudah punya keluarga, waktunya pasti terbatas. Maka kalau bisa kolaborasi dengan yang lain. Jadi jangan sampai dikerjakan sendiri gitu. Nah, kalau mau mah kerjasama, hayu. Kamu bikin naskah ya, saya nanti yang take, atau nanti di materi selanjutnya gantian gitu. Kan itu bisa meringankan gitu ya. Kemudian adanya kemauan. Percuma kalau misalnya nggak ada kemauan, semuanya juga nggak akan jalan. Pasti aja bawaannya bad mood atau mungkin nggak bisa aja terus di pikiran kayak gitu. Next. Nah, saya mengutip dari salah satu dari tokoh di Paris, kalau nggak salah apa Italia, lupa. Nah, jadi pada saat kita berhenti mengambil resiko, disitulah kita berhenti berkembang. Jadi artinya semua kalau kita mau berkembang itu pasti akan ada resikonya, baik itu waktu, tenaga, biaya, atau yang lainnya. Seperti saya dulu, saya mau nih mengembangkan diri saya, ikutan pelatihan, ikutan ini, ikutan itu, pasti mengorbankan waktu gitu. Berbeda kayak dulu, kalau zaman kuliah ya masih mau nongkrong, pengen ini, pengen itu. Tapi itu tuh kalau misalnya kita memang tujuannya ingin berkembang, ingin lebih gitu, ingin terus mengupgrade diri, pasti akan ada resikonya, dan waktu itu pasti akan terambil, tenaga apalagi gitu ya, pikiran dan keluarga. Ketika orang lain berlibur, kita masih ngedit video, kita masih ikutan pelatihan seperti Bapak Ibu sekarang kayak gini. Orang lain di hari Sabtu itu pasti lagi pada jalan-jalan, lagi pada pergi kemana kan, tapi Ibu Bapak di sini masih stay untuk menerima ilmu dan pengalaman dari saya. Itu pun sebuah resiko yang harus diambil agar kita bisa berkembang. Seperti itu. Sekian materian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, mungkin nanti akan difasilitasi dulu oleh moderator. Terima kasih Bu Herin atas pemateriannya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya Sobat Mekar sekalian pemateriannya. Nah, untuk Sobat Mekar, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan open mic ataupun di kolom chat mungkin. Ya, takutnya mungkin lagi di jalan ya. Bisa kalau misalnya mau ditanyakan di chat atau mungkin mau menanyakan langsung boleh. Silahkan teman-teman. Atau sudah pada ini ya, mengerti. Ini
Bu Elianti sudah open mic, silahkan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Ibu, terima kasih Ibu. Di sini saya mau menanyakan, dalam pembuatan video pembelajaran itu kan kita menggunakan background. Jadi bagaimana cara memilih background itu agar nanti ketika kita mengupload, suaranya tidak hilang gitu. Kadang sudah kita masukkan background-nya, tapi tiba-tiba hilang suara background-nya. Bisa langsung jawab aja atau menunggu Ya, dulu langsung pertanyaan yang saja. lain? Oh, langsung. Oke, untuk Mungkin terkait ada lagi yang ingin bertanya? ada lagi? Biar sekalian gitu ya. Sambil menunggu kayaknya mending jawab aja. Mungkin sambil berjalan, Ibu. Ya. Iya. Nah, Ya, kalau sambil untuk berjalan, sambil background itu Bu Elianti memakai apa ya itunya? Aplikasi pengeditannya? KineMaster. Itu background-nya hilang ketika sudah diekspor gitu ya, Bu ya? Nah, kemungkinan itu kena copyright atau background-nya ini formatnya berbeda dengan ketika diekspor. Nah, kalau mau background-nya ini diambil di YouTube Studio. Jadi jangan asal cabut. Itu pun yang saya lakukan pernah dulu kesalahan gitu ya. Tapi kan dari kesalahan itu kita belajar gitu. Nah, saya cari-cari gimana sih caranya background ini tuh biar enak di telinga, biar tidak copyright, biar tidak hilang. Nah, itu ada di YouTube Studio. Jadi kalau Ibu ke YouTube, itu pasti ada YouTube Studio. Coba cari di situ musik. Nah, musik itu bisa disesuaikan dengan genre. Misalnya, saya mau genre background pop. Itu keluar nanti semua di filter pop. Nah, atau kalau enggak, genrenya saya mau mellow, itu ada. Di situ semua ada filter sesuai dengan mood, ada. Jadi coba di YouTube Studio, jadi background-nya jangan langsung kita cabut di internet, Bu. Takutnya itu karena kena copyright juga atau salah format musiknya gitu. Yang harusnya MP4 mungkin formatnya apa gitu. Jadi ketika pas diekspor hilang kayak gitu. Seperti itu, Bu. Ya, paling nanti Bu Elianti kalau misalnya masih kebingungan carinya di mana atau mungkin mau lihat nih referensi background yang sering saya pakai, boleh nanti japri aja ke medsos saya, nanti saya share ini apa saja background yang cocok bagi anak SD atau mungkin saat membawakan materi. Seperti itu. Bagaimana Ibu atas jawabannya? Ya, Ibu. Allah bisa dipahami. Ya, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di japri ya, Bu? Iya. Melalui akun medsosnya. Iya. Kepada Sobat Mekar yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Atau mungkin biar panas, biar kita games aja gitu ya? Nah, boleh Bu, iya Bu. Nah, nanti kalau yang bisa menebak, akan saya kasih reward. Nanti tinggal japri aja ke medsos saya, kirim alamat, nanti akan saya kasih sesuatu nih buat Bapak Ibu guru hebat di sini. Ya. Nah, ini tuh games ini biasanya saya gunakan ketika PJJ. Kadang nggak kepikiran sama guru lain, iya ya kenapa saya persepsinya atau mungkin ice breakingnya nggak seperti ini aja gitu. Dengan seperti ini mereka tuh malah jadi, wih asik Bu, lagi. Padahal saya tuh soalnya sudah habis gitu ya, tapi sampai ketagihan gitu. Paling ditunggu-tunggu sama anak-anak. Nah, coba di hostnya coba dikeluarkan gambar ininya, gambar gamesnya. Sudah ada belum ya? Tadi saya sudah share japri.
Nah, di sini kayak ini ya, tebak gambar. Nah, nanti yang bisa menjawabnya langsung tulis di kolom chat ya. Berarti nanti tugasnya moderator lihat nih siapa yang paling cepat ya. Yang paling cepat, nah nanti dia berarti yang menang. Oke, nanti ditulis, oh ini pemenangnya ini di list namanya ya. Jadi, gamesnya itu tebak gambar. Dari gambar ini dijadikan sebuah kata dan ada clue-nya. Ini tuh bisa digunakan di PJJ untuk anak-anak, mengasihkan ketika mereka merangkai sebuah kata gitu kan ya. Kita juga kadang suka bingung apa ini ya, harus mikir dulu ini apa ya, bener gak ya gitu kan ya. Anak-anak juga sama kayak gitu gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini masih contoh ya, belum ke soal beneran ya. Nih, Bapak Ibu nanti harus siap ya jempolnya biar dapat reward dari saya. Nah, kayak ini kan gambarnya emas ya. Tapi E-nya harus dihilangkan. Bener? Iya, bener. Masker. Nah, karena kan itu ada gambar kera, A-nya dihilangkan. Jadi masker. Seperti itu. Mengerti ya? Yang lain jangan lupa nih, langsung diketik jawabannya di kolom chat. Bisa ya? Siap ya? Yuk. Gambar berikutnya. Nah, ada berapa angka 5? Nah, itu siapa tuh? Udah siapa tuh yang pertama Supriyanto, Pak Supriyanto. Pak Supriyanto, benar. Jangan sampai terkecoh itu 5 sampai sama S itu harus dilihat jeli. Nah, itu bisa meningkatkan kemampuan melihat ya dari visual anak gitu. Langsung fokus lihat mana nih 5 gitu kan ya, itu bisa. Oke, tadi 1 ya udah nemu ya. Siapa Pak Supri ya? Pak Supriyanto. Supriyanto. Oke. Next, gambar selanjutnya. Nah, coba tebak gambar. Kata apakah ini? Ayo. Nah, itu siapa tuh? Bu Sumiati. Bu Sumiati, betul. Pelampung. Pel, lampu ditambah NG jadi pelampung. Oke. Sip. Tapi nanti yang udah menang ini 2 orang ini, nanti yang selanjutnya jangan ikutan dulu ya. Berarti udah gak bisa ikutan lagi kan, udah menang ya. Jadi beri kesempatan yang lain gitu. Next. Nah, apakah ini? Ada nih dari Bu Devi. Angkat kaki katanya. Angkat kaki, betul Bu Devi, betul. Ya, ini Bu siapa? Bu Ratna. Kalah cepat. Nanti ya Bu Ratna, next nih. Oke, baru berapa? Kita 3 ya? Iya, 3. Oke, kita ambil 5 aja ya. Oke. Nah. Apa ya kira-kira? Wah, belum ada nih. Agak susah nih, apa ya? Oh ya, kira-kira itu gambar dot ya. Itu gambar boneka. Itu gambar paru-paru. Terus ada huruf T-nya. Nah, kalau itu berarti boneka. Bonekanya berarti dalam bahasa Inggris. Berarti bahasa Inggrisnya boneka itu apa?
Aduh, greget moderator ingin menjawab. Jangan atuh. Nah, ada Patu ada. Bagus. Ya, Patu Bagus. Garut. Betul, Pak. Betul. Berapa? 4 ya? Satu lagi berarti? Ya. Ya. Next. Nah, kalau ini Mas, fitur di rumah belajar. Jadi pasti Bapak Ibu ini kalau sampai jam 5 juga nggak akan ketemu nih apa jawabannya. Next gambar lagi. Next lagi. Nah, ini yang tadi, yang ada gambar Iqbal. Nah, coba. Ini apa ya kira-kira? Ya. Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa ya? Kalau anak milenial pasti tahu nih, lihat pas gambar wajahnya. Itu tuh pena ya, pena. Kata lain selain pulpen kan pena. Dihilangkan A-nya. Kemudian ditambah ditambah Iqbal. Ayo. Apa ya? Belum ada ya yang jawab ya? Apa ya? Kalau Pendidik. Coba langsung dikit. Apa? Pasukendi. Pasukendi. Apa Pasukendi tadi? Pendidik ya, pendidik ya. Kurang tepat Pak, dikit lagi. Karena Bapak dan Ibu tidak memiliki Pendidik. Boleh. Kurang dikit lagi. Udah betul, tapi kurang sedikit lagi. dari siswanya. Karena ini beda nih. Pendidik. Yang biasa. Kalau Iqbal itu biasanya terkenalnya sekarang nih, kalau udah pakai jaket jeans kayak gitu, di film apa ya? Yang ada Milea dan titik-titik. Tuh Teteh Sinta mah udah langsung ketawa-tawa tuh. Udah tahu kan filmnya ya Teh? Ada ya? Iya, ada. Ah, itu tadi siapa ya? Ibu Rina. Pendidikan katanya. Bu Rina udah tadi ya? Udah belum? Itu pas di contoh yang masker. Oh, pasti contoh. Oke. Oh, Kaci ini Bu Rina ya? Oke. Jadi itu benar pendidikan. Karena tadi Pak Sukendi hampir aja dikit lagi kurang an-nya. Ya. Pendidik dan pendidikan. Beda kan? Kalau pendidik itu guru, kalau pendidikan ya pendidikannya gitu. Nah, oke. Itu tadi games-nya supaya memanas. Dan siapa tahu nih dari games tadi tiba-tiba muncul yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu, boleh. Ya, silahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh ya, dan untuk pemenang-pemenang ini langsung saja menghubungi Ibu di media sosial ya, Bu? Iya, boleh. Boleh di Instagram. Saya aktifnya di Instagram atau enggak di YouTube. Kalau Facebook sih jarang buka ini. Facebook sama Twitter jarang dibuka, paling di Instagram atau di YouTube. Bagaimana Sobat Mekar sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin Ibu nih ada pertanyaan mungkinnya dari saya. Ketika kan tadi dikatakan ketika kita membuat konten itu harus konsisten gitu ya, Bu. Ya. Nah, gimana sih Bu caranya biar kita tuh konsisten gitu dalam membuat konten? Kan terkadang kayak ada kalanya kita tuh males gitu. Nah, gimana biar konsisten gitu? Ya. Kalau saya sebenarnya konsistennya itu lihat lagi ke tujuan gitu. Tujuannya tuh mau apa? Nah, ketika kita mendapatkan apresiasi walaupun komennya 1 gitu ya.
Bu bagus banget videonya, dari situ tuh langsung wah bikin lagi ah. Jadi dari tujuan itu pertamanya apa gitu. Kalau saya dulu tujuannya berbagi plus cari sampingan gitu ya. Karena kan lumayan ya, apalagi kalau mendapatkan AdSense dari YouTube gitu. Lumayan tuh sekali cair kan berapa juta ya kalau misalnya kita sudah memenuhi syarat. Nah, dari situ konsisten. Kalau misalnya belum nih, saya belum dapat subscriber, belum dapat penghasilan dari situ. Gimana caranya? Nah, itu tadi kita tuh cari dulu kontennya mau apa aja. Jangan sampai kontennya yang dibahasnya itu berantakan. Misalnya sekarang make up, nanti tiba-tiba mau menyampaikan materi, tiba-tiba mau tutorial masak, atau tiba-tiba mau menyampaikan sebuah kayak podcast atau gitu. Jadi kayak segala ide tuh dimasukin di situ gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kadang jadinya malas bawaannya ke sananya. Ya apalagi. Kalau udah di talk aja misalnya, saya mah lebih ke materi pembelajaran. Nantinya juga akan konsisten sendiri. Oh ini nih, saya ini nih. Atau enggak observasi ke konten sebelah gitu. Kita harus punya acuan. Misalnya, saya melihat nih teman saya juga konten kreator, atau ada nih idola saya, wah dia udah ngupload nih tentang video yang kekinian sekarang. Nah, kalau misalnya otomatis kita udah punya udah punya idola gitu, udah punya panutan gitu, pasti tergugah gitu. Wih, saya juga harus kayak gitu tuh. Saya juga harus bisa kayak gitu, bahas sekarang nih materi ini lagi hangat-hangatnya. Kadang kan kalau seorang konten kreator itu pasti mengangkatnya lagi hangat-hangatnya. Nah, konsisten ini tuh bisa dijaga dengan hal yang seperti itu. Nah, jangan juga menggebu-gebu. Jadi gini, saya mah bisa kok seminggu sekali ngupload video. Jangan sampai memaksakan diri gitu. Coba lihat dulu waktunya. Waktunya itu bisanya membuat videonya berapa hari, atau punya waktu luangnya hari apa aja. Itu harus ditentuin. Jangan sampai memaksakan diri itu tadi. Jadinya nanti malah capek di awal. Saya mah maunya sebulan 2 kali aja deh, nggak apa-apa. Tapi kan kalau konsisten, ketika 2 dikali 12, berarti udah 1 tahun tuh udah ada 24 video. Dibanding dengan di awal nih seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Pas bulan berikutnya, udah gak mau lagi bikin video, males gitu, capek. Kan lebih banyak menghasilkan karya yang tadi, yang awal kan, yang sebulan 2 kali, daripada yang seminggu mengeluarkan video atau mengedit atau men-take video seminggu bisa 3 kali, bisa 4 kali kayak gitu. Makanya kita harus punya plan. Jadi sesuaikan aja dengan kegiatan kita. Jangan sampai memaksakan diri. Seperti itu. Berarti kita harus ingat pada tujuan awal ya, Bu. Ya, kembali lagi ke tujuan. Semuanya juga tujuannya mau apa nih gitu. Ya, supaya bisa konsisten dalam membuat media pembelajaran ya, Bu. Iya. Nah, untuk Sobat Mekar sekalian mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi. Nah, kalau misalnya nggak ada, atau mungkin belum ada gitu ya, belum muncul. Nah, gimana sih caranya mengembangkan potensi kita, atau ingin ada wadah nih, potensi kita tuh jadinya tersalurkan dan bisa meningkatkan profesi kita gitu, dari segi kualitas, dari segi sertifikat apalagi. Nah, sekarang di Kemdikbud ini mau dibuka nih pembatik pembelajaran berbasis TIK 2021 yang akan nanti ujung-ujungnya pemilihan Duta Rumah Belajar 2021 yang tahun kemarin saya ikuti. Kalau tahun kemarin mah kan saya tahun 2020 ya. Itu tuh sama, terdiri dari 4 level. Ada level berbaginya, ada level kreativitasnya, ada literasinya. Itu tuh sangat bisa menunjang seorang guru untuk
nanti di masa generasi emas gitu ya. Jadi itu sudah berstandar UNESCO. Jadi Bapak Ibu di sini kalau mau nanti jangan lupa sering-sering cek ke Kemdikbud ya. Jadi jangan sampai di medsos itu lebih ke lambe turah, terus lebih ke apalagi kayak akun-akun gosip gitu. Kalau mau berkualitas gitu, medsosnya pun harus berkualitas. Jadi ketika follow-nya tuh follow Kemdikbud, follow ini menjadi Mekar, kan itu banyak pelatihan, banyak webinar ya. Nah, kalau mau tuh Instagramnya dipenuhi seperti itu. Jadi kalau ada pelatihan apapun, itu tidak akan ketinggalan informasi. Apalagi ini nih yang akan diselenggarakan lagi di bulan April pertengahan kalau nggak salah. Jadi Bapak Ibu tuh harus sering cek di Instagram tuh bukan selfie-selfie artis-artis, tapi yang harus dicek tuh informasi mengenai pelatihan, mengenai lomba-lomba atau apa. Nah, konsisten pun itu bisa dari segi lomba. Wih, ada lomba ini nih, otomatis kan kalau ada lomba tuh pasti ada reward. Nah, kalau misalnya kalau udah ada jiwa pengen ikut lomba, pasti membuat video tuh nggak akan jadi beban. Nah, seperti itu. Nah, iya, jadi Sobat Mekar sekalian bisa memanfaatkan media sosial dengan seefektif mungkin ya, Bu. Well, iya, karena kan media sosial tuh kayak pisau ya. Bisa dijadikan negatif, bisa dijadikan positif. Bisa untuk membunuh, bisa untuk memotong makanan kan. Nah, sama kayak medsos juga. Bisa dijadikan hal negatif, bisa juga dijadikan hal positif untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Kayak gitu. Mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan dan juga waktu yang terbatas, langsung saya simpulkan ya Ibu, webinar pada hari ini, bahwasanya kita sebagai calon guru maupun guru harus bisa menjadi guru yang kekinian, yang melek terhadap IT, bisa beradaptasi, menjadi fasilitator dan motivator, dan juga menjadi role model bagi peserta didik. Dan juga untuk menjadi guru yang kekinian dan itu harus menerapkan konsistensi dalam segala hal. Nah, mungkin untuk saat ini di mana digitalisasi yang sedang berkembang, maka kita juga harus bisa beradaptasi dengan keadaan gitu ya, Bu. Dan juga tips agar tadi tidak membosankan ketika membuat video pembelajaran itu, di mana sebagai guru kita harus langsung tampil dalam video tersebut, juga menggunakan bahasa yang ringan, memperhatikan background, dan juga gunakan animasi yang menarik, dan harus adanya interaksi dengan siswa agar tidak membosankan mungkin. Ya, alhamdulillah pematerian dari awal sampai akhir telah berjalan dan juga telah selesai. Kita tutup webinar pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup boleh video foto bareng gitu. Iya, Ibu. Ya. Kepada operator kita tolong didokumentasikan, dan juga untuk peserta silahkan membuka kameranya untuk didokumentasikan. Dihitung nanti sama moderator aja. Oh iya. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Sobat Mekar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar, dan juga terima kasih kepada Ibu Herin yang telah menjadi pemateri, sangat luar biasa sekali menambah ilmu untuk kita semua.
Ya, dan juga teman-teman, Sobat Mekar sekalian, jangan lupa dipantengin terus IG Menjadi Mekar karena akan banyak sekali webinar yang kita adakan, dan juga untuk kedepannya kita akan mengadakan kelas video pembelajaran. Nah, untuk info lebih lanjut bisa nanti dilihat di IG Menjadi Mekar. Terima kasih kepada semua peserta dan juga Ibu. Saya Sinta Afiatul Jannah sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu udah stay ya, walaupun di waktu ini. Oh ya, dan untuk sertifikat, Ibu Bapak silahkan mengisi presensi karena sertifikat akan otomatis langsung masuk ke email masing-masing. Saya izin live duluan ya. Ya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Untuk para peserta, silahkan mengisi presensinya terlebih dahulu.